Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar secara daring. Meskipun demikian, Ibu harap tidak akan menurunkan antusias belajar kalian. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, Ibu harap pandemi ini tidak menghalangi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai klasifikasi sumber daya alam. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian materi pembelajarannya yaitu klasifikasi sumber daya alam. Dengan mempelajari materi tersebut, diharapkan siswa mampu memahami pengertian sumber daya alam serta mampu mengidentifikasi klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama di sini ada definisi dari sumber daya alam. Yang pertama menurut Isard pada tahun 1972, beliau mengatakan bahwa pengertian sumber daya alam secara umum adalah keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Kemudian ada pengertian menurut Surya Negara pada tahun 1977. Ia mengatakan bahwa sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam baik fisik maupun hayati yang diperlukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Dari kedua definisi menurut para ahli ini, ada yang bisa menyimpulkan apa itu sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang selanjutnya ada klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan potensi, yang kedua berdasarkan jenis, dan yang ketiga berdasarkan sifat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan potensi. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensi ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama sumber daya alam materi. Apa sih sumber daya alam materi itu? Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya adalah batu, besi, emas, kayu, serat kapas, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya oleh manusia. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, energi surut laut, kincir angin, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang ini merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, maka sumber daya alam ruang akan makin sulit untuk diperoleh. Ruang dalam hal ini dapat berarti ruang untuk mata pencaharian seperti pertanian dan juga perikanan, atau tempat tinggal, arena bermain anak-anak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada sumber daya alam waktu. Sumber daya alam waktu ini merupakan sebagai sumber daya alam. Waktu itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah air sulit didapat ketika musim kemarau. Ini merupakan contoh dari sumber daya alam materi. Di sini ada batu. Biasanya batu digunakan sebagai fondasi untuk bahan bangunan. Kemudian ada emas. Emas biasanya diolah untuk dijadikan perhiasan. Dan kayu biasanya diolah menjadi alat pemenuh kebutuhan rumah tangga seperti pintu, kursi, meja, dan lain sebagainya. Kemudian ada serat kapas. Yang selanjutnya ada contoh sumber daya alam energi. Di sini ada gambar gas bumi, ada gambar kincir angin, ada sinar matahari, dan juga minyak bumi. Keempat, contoh sumber daya alam energi ini dimanfaatkan energinya oleh manusia.
Misalnya untuk apa? Untuk tenaga pembangkit listrik. Nah, kemudian ini merupakan contoh dari sumber daya alam ruang. Di sini contoh dari sumber daya alam ruang itu adalah tempat tinggal dan juga ruang pertanian. Nah, adapun contoh sumber daya alam waktu yang tadi telah disebutkan, misalnya air akan sulit didapat ketika musim kemarau. Ini merupakan gambar ketika sedang musim kemarau. Terlihat sangat sulit untuk menemukan air. Kemudian berdasarkan jenis. Nah, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup. Nah, sumber daya alam ini terbagi lagi menjadi sumber daya alam tumbuh-tumbuhan disebut sebagai sumber daya alam nabati, dan juga sumber daya alam hewan yang disebut dengan sumber daya alam hewani. Contohnya tentu saja hewan, tumbuhan, mikroba, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, abiotik ini disebut juga sebagai sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Nah, contohnya bahan tambang, tanah, dan juga air. Nah, kemudian ini merupakan contoh dari sumber daya alam biotik. Di sini ada gambar ikan yang mewakili sebagai sumber daya alam biotik hewani, dan di sini ada gambar sayur sebagai contoh dari sumber daya alam biotik nabati. Nah, kemudian di sini ada contoh dari sumber daya alam abiotik. Ada air, ada tanah, ada bahan tambang. Sesuai dengan namanya yaitu abiotik, maka sumber daya alam ini merupakan benda-benda mati. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu yang relatif cepat. Nah, dengan demikian sumber daya alam ini tidak akan habis. Nah, pembaharuannya bisa melalui reproduksi dan juga melalui siklus. Nah, pembaharuan dengan melalui reproduksi biasanya terjadi pada sumber daya alam hayati seperti hewan dan juga tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini dapat berkembang biak sehingga jumlahnya akan bertambah. Akan tetapi tetap saja bila pengelolaannya tidak tepat, maka sumber daya alam hayati tersebut dapat punah. Kemudian contoh pembaharuan reproduksi yaitu dengan penerapan prinsip-prinsip genetika. Nah, misalnya dengan hibridasi dan juga rekayasa genetika. Nah, sumber daya alam ini dapat ditingkatkan keanekaragamannya. Kemudian pembaharuan dengan adanya siklus. Nah, beberapa sumber daya alam yang mengalami pembaharuan dengan melalui siklus yaitu contohnya air dan juga udara yang melingkar membentuk siklus. Nah, dengan demikian selalu terjadinya pembaharuan. Adapun aktivitas manusia yang dapat menurunkan kualitas dan juga kuantitas sumber daya alam, contohnya yaitu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini akan menurunkan kualitas dan juga kuantitas atmosfer bumi. Nah, kemudian penebangan hutan juga dapat menurunkan kualitas air tanah dan juga dapat mengikis. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis karena tidak ada penambahan atau pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Jadi pembentukannya kembali memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Nah, manusia itu tidak dapat memanfaatkannya selama 2-3 generasi. Maka sumber daya alam ini dapat habis. Nah, contohnya seperti bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan juga barang tambang dan sumber daya fosil lainnya. Nah, berdasarkan daya pakai dan nilai konsumtifnya, sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak cepat habis,
karena nilai konsumtif terhadap barang itu relatif kecil, jadi manusia hanya memanfaatkannya dalam jumlah yang sedikit. Nah, di samping itu juga sumber daya alam ini dapat dipakai secara berulang-ulang hingga tidak cepat habis. Contohnya adalah intan, batu permata, dan juga logam mulia seperti emas. Nah, kemudian ada sumber daya alam yang cepat habis. Nah, cepat habis ini dikarenakan nilai konsumtif akan barang itu tinggi. Manusia menggunakannya dalam jumlah yang banyak, sehingga sumber daya alam akan cepat habis. Di samping itu juga daur ulang sukar untuk dilakukan. Contohnya adalah bensin, gas alam, dan juga bahan bakar lainnya. Nah, ini merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama melalui reproduksi. Di sini ada gambar jerapah. Itu hewan, dan juga ada gambar tumbuhan. Nah, kemudian yang melalui siklusnya di sini ada siklus hidrologi atau siklus air. Nah, kemudian ada contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya ada bahan mineral, ada batu bara, ada minyak tanah, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian klasifikasi sumber daya alam itu tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan potensi, yang kedua berdasarkan jenis, dan yang ketiga berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan potensi ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama sumber daya alam materi, yang kedua sumber daya alam energi, yang ketiga sumber daya alam ruang, dan yang keempat sumber daya alam waktu. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenis juga terbagi menjadi 2. Yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik, yang kedua sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Kemudian yang klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat terbagi menjadi 2. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mungkin sekian materi pada pertemuan kali ini. Jika pun ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar Google Classroom. Kemudian ada tugas, yaitu buat rangkuman terkait materi klasifikasi sumber daya alam. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Waktu pengumpulannya pada tanggal 15 Oktober 2021 maksimal pukul 23.59. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.